Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali dengan pelajaran IPA. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari sistem gerak pada manusia. Dalam kegiatan belajar ini akan dibahas sistem gerak pada manusia dan kelainan-kelainan atau gangguan yang terjadi pada sistem gerak manusia. Perhatikan gambar rangka berikut. Fungsi rangka adalah 1. Untuk memberi bentuk tubuh, 2. Melindungi organ dan bagian-bagian atau jaringan tubuh yang lunak, 3. Menegakkan tubuh, 4. Tempat melekatnya otot-otot rangka, 5. Sebagai alat gerak pasif, 6. Sebagai tempat produksi sel-sel darah merah atau hematopoiesis, dan yang ketujuh berfungsi sebagai tempat cadangan kalsium dan fosfat. Bentuk-bentuk tulang. Yang pertama, tulang pipa. Ciri-ciri tulang pipa yaitu panjang, berongga seperti pipa atau tabung. Contohnya ada pada tulang paha dan tulang lengan. Bentuk tulang yang kedua yaitu tulang pipih. Ciri-ciri dari tulang pipih, bentuknya pipih atau gepeng, seperti lempeng, contohnya ada pada tulang pembentuk kepala. Yang ketiga, tulang pendek. Ciri-ciri dari tulang pendek yaitu bentuknya pendek, berbentuk kubus atau tidak beraturan, contohnya pada ruas tulang belakang. Jenis-jenis tulang. Jenis tulang dibedakan menjadi 2, yaitu tulang rawan, kartilago, dan tulang keras, osteon. Tulang rawan, kartilago dibedakan menjadi 3, yaitu ada tulang rawan elastis, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan hyalin. Sedangkan tulang keras atau osteon dibedakan menjadi 2, ada tulang kompak dan tulang spon. Kita bahas yang pertama, tulang rawan elastis. Ciri-cirinya bersifat lentur, matriks mengandung serat elastis yang bercabang-cabang. Contohnya ada di epiglottis dan bagian luar telinga. Tulang rawan yang kedua yaitu tulang rawan fibrosa. Ciri-cirinya bersifat kurang lentur, matriks mengandung serat kolagen tidak teratur. Contohnya terletak pada antaruas tulang belakang. Yang ketiga, tulang rawan hyalin. Ciri-ciri dari tulang rawan hyalin yaitu tulang ini merupakan tulang rawan yang terbanyak. Kemudian mempunyai matriks homogen, halus dan transparan. Contohnya adalah terdapat pada cincin trakea, cuping hidung, persendian, serta antara tulang rusuk dan tulang dada. Tulang penyusun rangka tubuh terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama tersusun atas tulang kepala, yang kedua rangka badan, yang ketiga tulang anggota gerak. Pertama kita bahas tulang penyusun kepala. Perhatikan gambar penyusun tulang kepala berikut. Bagian-bagian dari tulang penyusun kepala yaitu kita mulai dari bawah, ada tulang rahang bawah, tulang rahang atas, tulang pipi, tulang hidung, tulang air mata, tulang tapis, tulang daji, tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, dan tulang kepala belakang. Perhatikan gambar berikut. Berikut adalah tulang penyusun kepala. Yang pertama, tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang. Kemudian ada tulang pelipis, tulang pipi, dan tulang air mata.
Gambar berikutnya adalah tulang rahang atas, tulang rahang bawah, dan ada tulang hidung. Anak-anak, tulang penyusun rangka badan yang ada pada tubuh kita yaitu terdiri atas tulang belakang, tulang dada dan rusuk, tulang panggul, dan tulang bahu. Untuk tulang belakang, ini dibedakan menjadi beberapa ruas bagian, yaitu 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Adapun tulang dada dan rusuk, ini ada yang namanya tulang dada hulu, tulang dada bagian badan, dan tulang dada taju pedang. Adapun untuk pembagian rusuk akan diterangkan berikutnya. Kemudian tulang panggul ini terdiri dari tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Adapun tulang bahu terdiri atas tulang selangka dan tulang belikat. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang tulang penyusun anggota gerak. Anggota gerak pada manusia terdiri atas 2 bagian, yaitu anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari-jari tangan. Adapun bagian-bagian anggota gerak bawah yaitu tulang paha, tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Adapun anggota gerak bawah yaitu tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Tulang rusuk atau kosta, perhatikan gambar berikut. Tulang rusuk atau iga merupakan tulang panjang yang bentuknya melengkung dan membentuk rongga rusuk. Tulang rusuk melindungi dada atau torak, paru-paru, jantung, hati, dan organ dalam yang lain yang berada di dalam rongga dada. Tulang rusuk ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tulang rusuk palsu, tulang rusuk sejati, dan tulang rusuk melayang. Penjelasan dari ketiga tulang rusuk tersebut adalah sebagai berikut. Perhatikan gambarnya, anak-anak. Pada gambar tulang rusuk ini bisa diberi penjelasan bahwasannya tulang rusuk yang dimiliki oleh manusia itu yang pertama ada yang namanya tulang rusuk sejati. Tulang rusuk sejati jumlahnya ada 14 buah atau 7 pasang. Kita hitung mulai dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kanan dan kiri berarti ada 14 buah atau 7 pasang. Tulang rusuk ini berada di bagian belakang yang berhubungan langsung dengan ruas tulang belakang, sementara ujung depannya berhubungan dengan bagian tulang dada dengan perantara dibantu tulang rawan. Yang kedua, ada yang namanya tulang rusuk palsu. Gambarnya yang ini. Ya, yang ditunjuk ini dengan anak panah. Tulang rusuk palsu jumlahnya ada 6 buah, 3 di kanan, 3 di kiri, atau berjumlah 3 pasang. Tulang rusuk ini memiliki ukuran sangat pendek dibanding tulang rusuk sejati. Tulang ini berhubungan langsung dengan ruas tulang belakang, sedangkan ketiga ujung tulang depan disatukan oleh tulang rawan kemudian melekat pada satu titik di tulang dada. Yang terakhir, tulang rusuk melayang.
tulang rusuk melayang jumlahnya ada 4 buah, 1, 2, 3, 4, kanan kiri, atau berjumlah 2 pasang. Tulang rusuk ini sama seperti tulang sejati, terletak di bagian paling belakang yang berhubungan dengan bagian ruas-ruas tulang belakang, namun ujung depannya bebas atau tidak terhubung dengan bagian tulang yang lainnya. Jadi dikatakan melayang karena memang bagian depan tidak terhubung dengan tulang rusuk yang lainnya. Berikutnya kita bahas tentang hubungan antar tulang. Hubungan antar tulang kita sebut dengan istilah artikulasi. Hubungan antar tulang yang memungkinkan pergerakan disebut dengan persendian. Pembentukan sendi dimulai dari perbesaran kartilago, kedua ujungnya dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut dengan kartilago artikulasi. Kedua ujung kartilago membentuk sel-sel tulang ke arah dalam, dan kedua ujung tulang dan kartilago artikulasi dibungkus oleh membran sinovial, di mana membran ini menghasilkan minyak sinovial atau pelumas bagi tulang. Jadi anak-anak bisa melihat gambar yang ada di sini, bagaimana yang atas ini adalah tulang atas, tulang bawah, kemudian ada rongga sendi berisi cairan sinovial, kemudian ada tulang rawan persendian, dan ada membran sinovial, serta ada mangkok sendinya. Ini adalah struktur sendi. Kita lanjutkan pembahasan kita di macam-macam sendi. Sendi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada sendi mati, sinartrosis, yang kedua sendi kaku, yang ketiga sendi gerak. Kita bahas yang pertama. Sendi mati atau sinartrosis merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh serabut jaringan ikat sehingga tidak dapat digerakkan. Contoh dari sendi mati adalah hubungan antar tulang tengkorak yang ada di kepala kita. Yang kedua, sendi kaku atau amfiartrosis. Sendi kaku merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago, memungkinkan gerakan secara terbatas. Contoh dari sendi kaku, misalnya sendi antar ruas tulang belakang, kemudian yang kedua, sendi antara tulang betis dan tulang kering. Sendi yang ketiga yaitu sendi gerak atau diartrosis. Sendi gerak merupakan sendi yang tidak dihubungkan oleh jaringan ikat. Artinya, tulang dapat bergerak bebas. Sendi gerak ini tersusun atas mangkok sendi, bonggol sendi, pembungkus sendi atau ligamen, dan cairan sendi, cairan sinovial yang tadi fungsinya untuk apa? Yaitu untuk melumaskan sendi. Sendi gerak sendiri, diartrosis, dibagi menjadi 4 macam, yaitu ada sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, dan sendi putar. Kita bahas sendi engsel terlebih dahulu. Sendi engsel adalah sendi yang salah satu tulangnya hanya dapat digerakkan ke satu arah. Jadi seperti kita ketika membuka jendela atau membuka pintu, hanya satu arah. Contoh dari sendi engsel misalnya pada lutut, siku, dan ruas antar jari. Sendi gerak yang kedua yaitu sendi peluru. Sendi peluru yaitu sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Kedua ujung tulang berbentuk mangkok dan bonggol. Contoh dari sendi peluru yaitu sendi antara gelang bahu dan tulang lengan atas, serta antara tulang paha dan gelang panggul. Sendi gerak yang ketiga yaitu sendi putar. Ujung tulang yang satu mengitari ujung tulang lain sehingga memungkinkan gerakan memutar. Contoh dari sendi putar yaitu
sendi antara tulang atlas dan tulang leher sehingga kepala bisa berputar ke arah kiri dan ke arah kanan. Sendi gerak yang keempat yaitu sendi pelana. Kedua ujung tulang membentuk sendi berbentuk seperti pelana dan berporos dua. Contoh dari sendi pelana yaitu sendi tulang ibu jari antara tulang telapak tangan dan ruas jari tangan. Anak-anakku, berikutnya kita bahas tentang otot. Otot disebut sebagai alat gerak aktif. Kenapa? Karena otot dapat berkontraksi. Ciri-ciri otot yang pertama yaitu otot memiliki ciri kontraktibilitas, artinya otot memiliki kemampuan memendek dari ukuran semula. Ciri yang kedua yaitu ekstensibilitas, artinya otot memiliki kemampuan memanjang dari ukuran semula. Ciri yang ketiga yaitu elastisitas, artinya otot memiliki kemampuan kembali ke ukuran semula. Jenis-jenis otot. Jadi pada sistem gerak manusia, jenis otot nanti dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada otot lurik, ada otot polos, dan ada otot jantung. Kita bahas terlebih dahulu tentang otot lurik. Otot lurik itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki garis gelap terang. Yang kedua, memiliki aktin dan miosin, kemudian berbentuk silindris dan memiliki banyak inti di tepi. Jadi otot lurik ini banyak melekat pada rangka kita. Kerja otot lurik dikendalikan oleh otak, artinya otot lurik menjadi otot yang sadar. Jadi gerakannya itu bisa disadari oleh manusia itu sendiri. Misalnya ketika kita ngangkat tangan, kemudian ketika kita berjalan, itu yang bekerja adalah otot lurik. Otot rangka memiliki bagian, ada tendon, ada empal. Tendon itu merupakan jaringan tebal yang berfungsi menempelkan otot ke tulang. Sementara empal adalah bagian tengah yang membesar. Tendon yang melekat pada tulang diam disebut dengan origo. Kemudian tendon yang melekat pada tulang yang dapat bergerak disebut dengan insersio. Jika otot berkontraksi, maka empal akan memendek, membesar, dan mengeras, membuat tulang terangkat. Sekali lagi, contoh dari otot lurik ini anak-anak. Jadi contohnya terletak di lengan tangan dan kaki, sehingga kita bisa kuat untuk mengangkat benda dan berlari. Jenis otot yang kedua yaitu ada otot polos. Ciri-ciri dari otot polos yaitu berinti 1, berbentuk gelendong dengan kedua ujung meruncing, bekerja secara tidak sadar atau otonom, kemudian gerakannya lambat, tidak cepat lelah. Contoh dari otot polos bisa kita temui pada organ-organ dalam tubuh, misalnya pada sistem pencernaan, kelamin, ekskresi, dan pembuluh darah. Jenis otot yang ketiga yaitu ada otot jantung. Ciri-ciri dari otot jantung yaitu berinti banyak di tengah, terletak di jantung, berbentuk serabut lurik bercabang, bekerja secara otonom. Berikutnya adalah sifat kerja otot. 1. Antagonis. Antagonis artinya kerja dua otot yang saling berlawanan, ada kontraksi dan relaksasi. Beberapa contoh antara lain fleksi dan ekstensi, gerak membengkokkan dan meluruskan. Contohnya sendi siku dan lutut. Yang kedua, abduksi dan adduksi, gerak menjauhi dan mendekati badan. Contohnya sendi lengan atas dan sendi paha. Yang ketiga,
pronasi dan supinasi, gerakan menelungkup dan menengadah, contohnya membalikkan telapak tangan. Yang keempat, depresi dan elevasi, yaitu gerakan ke bawah dan ke atas, contohnya gerakan kepala menunduk dan menengadah. Sifat kerja otot yang kedua yaitu sinergis. Artinya dari sinergis yaitu kerja dua otot yang saling bekerja sama. Contohnya otot pronator teres dan pronator quadratus yang menimbulkan gerakan menelungkup dan menengadah pada telapak tangan. Jadi pronator teres dan pronator quadratus inilah yang berfungsi untuk menggerakkan tangan kita bisa menelungkup dan menengadah. Anak-anak bisa mempraktekkan. Kita lanjutkan materi berikutnya yaitu gangguan dan kelainan rangka dan otot. Yang pertama, gangguan dan kelainan tulang. Ada skoliosis. Apa skoliosis itu? Tulang belakang bagian punggung membengkok ke kiri atau ke kanan. Yang kedua, ada lordosis. Tulang belakang bagian punggung membengkok ke depan. Yang ketiga, kifosis. Apa kifosis? Kifosis itu tulang belakang bagian punggung membengkok ke belakang. Kemudian berikutnya ada fraktura. Fraktura adalah patah tulang. Jadi patah tulang ada patah tulang ke dalam, ada patah tulang keluar. Patah tulang yang ke dalam artinya patahan tulang itu masih terbungkus oleh daging atau otot kita, sedangkan patah tulang yang keluar, tulangnya itu sampai menembus daging atau otot kita. Yang berikutnya ada osteoporosis, yaitu tulang menjadi rapuh karena berkurangnya jumlah kalsium dan mineral dalam tulang. Osteoporosis ini biasanya terjadi pada lansia. Kemudian ada rakitis. Rakitis itu adalah penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan kalsium, sehingga berakibat pada kelainan tulang yang tidak sempurna dan ditandai dengan kaki berbentuk O atau X. Gambar-gambar berikut ini adalah gangguan pada tulang punggung ketika anak-anak mungkin sikap duduknya kurang benar, maka akan berakibat gangguan pada tulang punggung menjadi skoliosis, ada lordosis, ada kifosis. Oleh karena itu, anak-anak ketika belajar silakan ambil sikap duduk yang benar, tegak lurus seperti gambar yang keempat ini. Yang kedua, gangguan dan kelainan persendian. Apa saja gangguan dan kelainan persendian? Yang pertama, ada artritis eksudatif, yaitu radang atau iritasi pada sendi yang menyebabkan sendi terinfeksi atau bernanah. Yang kedua ada artritis sika, yaitu radang sendi yang menyebabkan cairan sendi menjadi kering karena kehilangan cairan sinovial. Yang ketiga ada dislokasi, bergesernya sendi dari kedudukan semula karena jaringan ligamennya sobek. Kemudian yang keempat ada terkilir, tertariknya ligamen ke posisi yang tidak sesuai, tetapi sendi tidak bergeser. Kemudian yang terakhir ada yang namanya ankilosis. Apa ankilosis? Yaitu persendian seolah-olah menyatu sehingga tidak dapat digerakkan. Yang ketiga yaitu gangguan dan kelainan otot. Yang pertama atrofi. Atrofi adalah otot mereduksi atau mengecil sehingga tidak kuat untuk melakukan gerakan. Yang kedua ada hipertrofi, yaitu ototnya membesar. Kemudian ada kram. Kram itu kejang otot yang disebabkan oleh cuaca dingin atau aktivitas otot terlalu berat. Berikutnya yang keempat yaitu ada tetanus.
penyakit tetanus disebabkan oleh Clostridium tetani dengan gejala otot terus-menerus berkontraksi. Kemudian ada Myasthenia gravis. Apa itu? Myasthenia gravis adalah otot melemah secara bertahap sehingga menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian. Anak-anakku semua, jadi sistem gerak kita itu perlu dijaga. Bagaimana upaya kita untuk menjaga sistem gerak yang kita miliki? Salah satunya anak-anak bisa berjemur di bawah sinar matahari pada waktu pagi hari. Kemudian upaya yang kedua, anak-anak bisa meningkatkan konsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium, misalnya susu, kubis, brokoli, dan ikan salmon. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin D, antara lain susu, telur, minyak ikan. Kemudian yang keempat, upaya kita adalah menghindari kebiasaan duduk yang salah. Kemudian, anak-anak juga harus melakukan olahraga secara teratur, serta melakukan aktivitas fisik yang cukup setiap hari dalam rangka untuk memperkuat tulang dan mencegah pengerupusan tulang. Selamat belajar, tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.